Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta KPA online yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Iman Mubarak Ahmad, yang mana saat ini saya bertugas sebagai Mubalid Jemaat Ahmadiyah di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan materi keilmuan dengan judul ketaatan. Adapun materi yang saya sampaikan adalah bersumber dari khutbah Jumat yang telah disampaikan oleh imam kita tercinta Sayyidina Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz pada tanggal 24 Mei 2019 di Masjid Baitul Futuh, Morden, London, Inggris. Di dalam kitab suci Al-Quran, surah An-Nur ayat 55, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum, wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul ini. Maka jika kamu berpaling, maka ia bertanggung jawab tentang apa yang dibebankan kepadanya dan kamu bertanggung jawab tentang apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, kamu akan mendapat petunjuk dan tidaklah kewajiban Rasul melainkan menyampaikan secara jelas. Para peserta KPA online yang berbahagia, berkenaan dengan ayat ini, imam kita tercinta Sayyidina Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasil aziz menjelaskan berkenaan dengan ketaatan sempurna. Beliau bersabda, ketaatan sempurna kepada Allah, saya ulangi, ketaatan sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan hal yang penting untuk meraih kesuksesan hakiki. Suatu keharusan untuk mengamalkan perintah Allah disertai rasa takut kepadanya demi meraih keridhaan-Nya. Jangan sampai Tuhan kita yang tercinta marah kepada kita disebabkan suatu perbuatan kita. Jadi dari ayat tersebut ataupun dari sabda huzur ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Rasulullah SAW, merupakan suatu hal yang wajib kita laksanakan. Karena dengan ketaatan ini, insya Allah kita akan meraih kesuksesan yang hakiki, yaitu kesuksesan yang akan kita raih baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Dan dengan ketaatan inilah kita akan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang memang mencintai Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu diperhatikan bahwa ketaatan adalah melambangkan tentang amal perbuatan kita. Di sini huzur menjelaskan bahwa jika kita perhatikan amal-amal kita, akan tampak dalam banyak kesempatan belum memiliki standar ketaatan sebagaimana seharusnya. Jikapun mengamalkan suatu perintah yang bertentangan dengan keinginannya, itu pun dilakukan dengan tidak tulus. Jadi di sini sudah sangat jelas ya, bagaimana ketaatan ini merupakan lambang dari amalan kita. Kalau kita benar-benar melaksanakan ketaatan, kita bisa taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka amal perbuatan kita pun pasti akan sesuai
dengan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika ketaatan ini standarnya kurang, maka amal perbuatan kita pun akan kurang. Artinya amal perbuatan kita sehari-hari tidak akan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, di sini sangat ditekankan bagaimana kita dalam amalan-amalan kita harus senantiasa sesuai dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketaatan dan amal perbuatan kita ini akan sejalan. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada perintah-perintah Allah, kita pun taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah kita akan berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan itulah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Serta kita pun akan menjadi orang-orang yang akan senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan menginjak pada pembahasan tentang nizam khilafat. Perlu dipahami apa yang dimaksud nizam khilafat, yaitu sistem yang telah didirikan oleh Allah Ta'ala melalui khilafat ini. Jadi dengan sistem inilah orang-orang yang beriman harus senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah melalui bimbingan langsung dari khalifahnya. Di sini dijelaskan bahwa perintah untuk taat pada perintah Allah dan Rasulnya pada ayat-ayat tersebut beriringan dengan janji Allah untuk menghidupkan khilafat. Hal ini berarti Allah Ta'ala tengah berfirman bahwa nizam khilafat pun merupakan satu bagian dari nizam ilahi. Dan hal itu berdasarkan pada perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi mengamalkan perintah khilafat pun adalah penting bagimu karena itu merupakan salah satu dari perintah Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang Ahmadi, sebagai orang-orang yang telah mengakui Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud, kita pun hendaknya senantiasa menjalani hidup sesuai dengan bimbingan dari Hadrat Khalifatul Masih. Dan kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah khalifah dengan penuh ketaatan, dengan penuh sukacita. Jadi yang namanya ketaatan itu harus dengan jiwa yang ikhlas, dengan sukacita. Kalau kita mengaku orang-orang yang taat, tapi dalam amalannya justru kita melaksanakan ketaatan itu dengan rasa kesal, dengan tidak penuh sukacita, maka itu bukan ketaatan yang tulus. Sedangkan yang Allah inginkan dari kita adalah ketaatan yang tulus, ketaatan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani kita, ketaatan yang benar-benar kita laksanakan, kita amalkan dengan penuh sukacita, bukan selalu berkomentar, berkomentar negatif maksudnya, ataupun kita taat tapi dalam amalannya kita justru penuh dengan rasa kesal, Kenapa sih kita harus melaksanakan perintah ini? Kenapa sih kita harus melaksanakan perintah itu? Nah, itu bukan ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang sempurna itu menuntut keikhlasan dan ketulusan dari kita. Kemudian ada satu kisah, yaitu kisah dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hadrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Di sini dijelaskan berkenaan dengan beliau, yakni di zaman peperangan pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Hadrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini terkenal sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki jiwa ketaatan yang sangat sempurna. Di sini dijelaskan selama masa khalifah dari Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hingga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang panglima perang hebat bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu.
Suatu ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menduduki jabatan panglima perang tertinggi pasukan muslim, Hadrat Umar radhiyallahu anhu memberhentikan beliau dan menggantikannya dengan Hadrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Lalu, apakah yang dilakukan Khalid bin Walid? Marahkah beliau? Memberontakkah beliau? Atau mungkin beliau mundur dari pasukan? Tidak. Hadrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak melakukannya. Dengan ketaatan yang sempurna, Hadrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak mempermasalahkannya. Secara pribadi, beliau radhiyallahu anhu mendatangi Hadrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu untuk melapor sebagaimana prajurit melapor pada komandannya. Beliau kembali ke medan perang sebagai prajurit, bukan sebagai panglima perang tertinggi lagi. Jadi di sini kisah yang sangat menginspirasi kita, ya. Bagaimana seorang panglima perang yang tertinggi kemudian dicopot jabatannya dan digantikan dengan orang lain. Kemudian beliau ini turun jabatan menjadi seorang prajurit. Tetapi ketika menjadi seorang prajurit, justru beliau menjadi prajurit yang taat, ya. Jadi ini adalah kisah yang sangat luar biasa yang menggambarkan bagaimana seorang sahabat Nabi yaitu Hadrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memiliki ketaatan yang sempurna kepada khalifah, ya. Tidak ada beliau berpikiran negatif, ya. Beliau pun sama sekali tidak berkomentar negatif dan tidak memberontak. Di saat beliau dicopot dari jabatannya dari panglima perang tertinggi menjadi seorang prajurit biasa, beliau tetap taat kepada khalifah, ya. Oleh karena itu, kisah inilah, ya, yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Hadrat Khalifah memerintahkan suatu perintah, maka kita harus laksanakan dengan penuh ketaatan. Jadi ketaatan yang sempurna ini sangat indah, ya, kalau kita laksanakan. Memang memerlukan pengorbanan dari dalam diri kita, ya, dan memerlukan jiwa yang ikhlas. Selanjutnya, standar ketaatan yang harus dimiliki seorang beriman yaitu bukannya mengeluh jika ada keputusan yang memberatkan, bukannya meninggalkan tanggung jawab jika posisi kepengurusannya digantikan orang lain. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Jadi ketaatan itu harus dengan ikhlas, tidak boleh kita taat tapi sambil mengeluh, ya, sambil merasa ini beban, ini berat, ya. Nah, kenapa sih khalifah memerintahkan ini dan itu? Nah, itu bukan ketaatan yang sempurna, ya. Kemudian, ya, dalam ketaatan pun kita tidak boleh memperdebatkan perintah atau menafsirkan suatu perintah yang telah diperintahkan oleh Hadrat Khalifah. Jika ada perintah yang datang dari Hadrat Khalifah, semisal Hadrat Khalifah memerintahkan bahwa kita sebagai Ahmadi, ya, khususnya para lajnah imailah, tidak boleh bermain aplikasi TikTok. Nah, maka kita sebagai Muslim Ahmadi, sebagai orang-orang yang beriman, ya, kita harus taat, sami'na wa ata'na. Huzur telah memerintahkan agar para Ahmadi tidak bermain aplikasi TikTok. Maka kita pun harus taat, ya. Jangankan bermain, kita tidak boleh download aplikasi tersebut, ya, karena Huzur telah melarangnya. Nah, jadi dengan kita mengamalkan perintah Huzur tersebut, ya, dengan kita tidak bermain aplikasi TikTok seperti yang diperintahkan Huzur, maka ini pun melambangkan ketaatan yang sempurna, ya. Jadi kita sudah belajar, ya, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang memiliki ketaatan yang sempurna, ya. Di sini dijelaskan bahwa janganlah memperdebatkan apakah perintah ini termasuk perintah yang ma'ruf ataukah tidak. Jika memang ada perintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, tentu perintah tersebut tidaklah ma'ruf. Laksanakanlah janji yang sering kita ulang-ulang. Saya akan menganggap penting untuk selalu taat pada segala keputusan ma'ruf dari Hazrat Khalifah. Janganlah lantas kita mulai menafsirkan sesukanya, apakah yang ini ma'ruf ataukah tidak. Jadi Khalifah kita yang kedua, yaitu Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwa
dalam janji-janji kita senantiasa kita ucapkan akan selalu taat kepada keputusan yang ma'ruf dari Hazrat Khalifah. Nah, perlu dipahami bahwa seorang khalifah tidak akan memberikan keputusan yang tidak baik. Justru seorang khalifah itu akan selalu memberikan keputusan, akan selalu memberikan perintah yang ma'ruf, yang baik. Dan itulah yang harus kita ikuti. Ya. Jadi jangan berpikiran, kenapa sih khalifah memerintahkan ini? Padahal ini kan lagi ngetren misalnya ya. Lagi viral. Orang-orang banyak mengikutinya seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa sekarang orang-orang sedang ramai ya, bermain aplikasi TikTok. Tetapi di satu sisi Huzur justru memerintahkan agar kita jangan bermain aplikasi TikTok. Nah, ini pun harus kita taati. Walaupun ini bertentangan dengan keinginan kita. Tentunya sebagai anak-anak generasi zaman now ya, kita memiliki keinginan untuk bisa eksis di medsos ya, di media sosial ya. Teman-teman kita semuanya bermain aplikasi TikTok ya, dengan asyiknya ya, dengan penuh ceria. Mereka bisa mengeksplor dirinya, mereka bisa eksis di medsos melalui TikTok tersebut ya. Tetapi ya, Huzur kita sekali lagi telah melarang penggunaan aplikasi TikTok. Oleh karena itu, tugas kita bukan mengeluh, ya, tugas kita bukan melawan, tetapi tugas dan kewajiban kita adalah sami'na wa atona. Ya, kita dengar dan kita taat pada perintah Hadrat Khalifatul Masih. Para peserta KP online yang berbahagia, demikianlah materi yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari penyampaian ini. Dan sekali lagi ya, diingatkan bahwa kita sebagai orang-orang yang telah ya, menerima diutusnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi dan Masih Ma'ud, ya, maka kita memiliki kewajiban, kita memiliki tanggung jawab untuk senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran yang telah beliau alaihissalam perintahkan kepada kita semua, dan kita pun menjadi orang-orang ya, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perintah-perintah yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih. Bagaimana Allah Ta'ala dengan karunia-Nya yang luar biasa telah menjadikan kita orang-orang yang memiliki seorang imam. Bayangkan, sekarang banyak sekali dari kalangan orang-orang Islam, saudara-saudara kita di luar Ahmadi, yang menginginkan adanya seorang imam, yaitu menginginkan adanya seorang khalifah. Mereka susah payah berjuang agar mereka memiliki seorang khalifah, agar di tengah-tengah mereka berdiri sistem khilafah. Tetapi sampai sekarang mereka belumlah berhasil. Dan kita, ya, orang-orang Ahmadi ini sebagai orang-orang yang beruntung, karena Allah Ta'ala telah mengkaruniakan kita dengan karunia yang begitu luar biasa, yaitu ya, kita dipimpin oleh seorang khalifah. Tanpa harus kita bersusah payah ya, mencari siapa yang harus menjadi khalifah, tanpa kita harus bersusah payah mendirikan sistem khilafah. Ya. Kita terlahir ke dunia ini, ya, kita sudah menjadi seorang Ahmadi. Ataupun kita masuk ke dalam jemaat ini, kita menjadi orang-orang Ahmadi, yang mana orang-orang Ahmadi ini di seluruh dunia dipimpin oleh seorang khalifah. Ya. Dan khalifah ini adalah wujud-wujud suci ya, yang telah mendapatkan amanah dari Allah Ta'ala untuk memimpin kita semua, untuk membimbing kita semua menjadi orang-orang yang memiliki ketaatan sempurna kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita harus senantiasa ingat kepada janji kita, yaitu akan senantiasa
melaksanakan perintah yang ma'ruf, yaitu perintah yang baik dari Hadrat Khalifatul Masih. Inilah janji yang harus kita pegang, inilah janji yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus senantiasa ingat bahwa kita adalah orang-orang Ahmadi yang memiliki seorang imam, yaitu khalifah. Dan imam itulah atau khalifah itulah yang harus senantiasa kita taati, kita ikuti, agar kita bisa meraih kesuksesan baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Amin. Allahumma amin. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.